Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis status mutu air dengan metode indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di Sungai Beji, Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian kualitas air Sungai Beji, Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Analisis ini menggunakan metode indeks pencemaran atau IP berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi, lalu dibandingkan dengan standar baku mutu atau SBM air limbah domestik. 1. Parameter fisika. Dalam parameter fisika, pertama terdapat suhu air. Grafik suhu air dapat dilihat pada gambar. Hasil pengukuran menunjukkan suhu Sungai Beji berada pada kisaran 25,6 sampai 26,7 derajat Celcius. Angka ini masih dalam batas normal atau penyimpangan lebih kecil dari 3 derajat Celcius dari kondisi alami. Suhu stabil penting karena jika terlalu panas, oksigen terlalu berkurang, sedangkan jika terlalu dingin, metabolisme biota air melambat. Yang kedua, terdapat kekeruhan. Grafik kekeruhan dapat dilihat pada gambar. Kekeruhan sangat tinggi di stasiun 2 dan 3, mencapai 136 sampai 157 NTU, jauh di atas indikasi standar TTS. Tingginya kekeruhan disebabkan partikel tersuspensi seperti lumpur, limbah ternak, dan sisa organik. Dampaknya, cahaya sulit menembus air, fotosintesis menurun, dan ikan terganggu pernapasannya. Kemudian, yang ketiga terdapat TDS atau Total Dissolved Solids. Mungkin grafik TDS dapat dilihat pada gambar. TDS berkisar 35 sampai 171 mg per liter, jauh di bawah batas maksimum 1000 mg per liter. Artinya, zat terlarut seperti ion mineral dan organik masih sedikit, belum membahayakan. Namun, peningkatan TDS di masa depan tetap perlu diawasi karena bisa mempengaruhi rasa air dan osmoregulasi ikan. Baik, yang kedua terdapat parameter kimia. Dalam parameter kimia, terdapat dissolved oxygen atau DO. Grafik DO dapat dilihat pada gambar. Kadar DO tercatat 7,7 sampai 9,7 mg per liter. Nilai ini lebih tinggi dari baku mutu minimum atau lebih besar dari 4 mg per liter. Sekilas terlihat baik, namun sebenarnya menandakan eutrofikasi nutrien berlebih memicu ledakan alga yang siang hari menghasilkan oksigen berlebihan, tapi malam hari menyerap oksigen sehingga ikan bisa mati mendadak. Kemudian yang kedua terdapat pH. Grafik pH dapat dilihat pada gambar. pH Sungai Beji stabil di angka 6,8 sampai 6,9 sesuai standar 6 sampai 9. Kondisi netral ini aman bagi organisme air, tetapi tidak bersifat asam yang korosif maupun basa yang merusak jaringan biota. Kemudian yang ketiga terdapat ORP atau Oxidation Reduction Potential. Grafik ORP dapat dilihat pada gambar. Nilai ORP berada pada 158 sampai 214 mV. Ini menunjukkan air masih memiliki kemampuan untuk menguraikan polutan atau self-purification. Tetapi semakin tinggi beban limbah, kemampuan ini akan menurun sehingga kualitas air cepat memburuk. Kemudian, yang keempat terdapat salinitas. Grafik salinitas dapat dilihat pada gambar. Salinitas hanya 0,02 sampai 0,12 ppt menandakan air tetap tawar. Tidak ada pengaruh intrusi air laut, tetapi deterjen dan sabun dari limbah rumah tangga bisa meningkatkan kandungan ion tertentu. Selanjutnya yaitu parameter biologi. Walaupun tidak diukur langsung, limbah domestik biasanya membawa mikroorganisme patogen seperti E. coli dan California. Bahkan, kehadirannya berisiko menimbulkan penyakit diare, tipes, hepatitis, dan infeksi kulit. Ini membuat masyarakat yang membuat air sungai
secara langsung sangat rentan terkena gangguan kesehatan. Maknanya, parameter biologis sangat penting karena meski fisika kimia terlihat normal, keberadaan mikroba membuat air tidak layak konsumsi. Selanjutnya, yaitu status mutu air sungai. Dengan metode indeks pencemaran atau AIP, nilai sungai Beji adalah 1,91, yaitu termasuk kategori tercemar ringan. Artinya, air sungai Beji masih bisa digunakan, namun kualitasnya sudah sangat menurun. Jika tidak dikendalikan, status ini bisa meningkat menjadi tercemar sedang bahkan tercemar berat. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian pencemaran. Yang pertama yaitu IPAL komunal, yaitu wajib dibangun agar limbah rumah tangga dan peternakan diolah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu edukasi masyarakat, yaitu sungai bukan tempat sampah. Selanjutnya yaitu pertanian ramah lingkungan, yaitu kurangi pupuk kimia, gunakan pupuk organik. Terus yang keempat, monitoring rutin. Maksudnya yaitu ukur BOD, COD, TSS, bakteri coliform secara berkala. Terus yang kelima yaitu penegakan hukum. Diberi sanksi tegas untuk pembuangan limbah ilegal. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat. Maksudnya yaitu gotong royong bersihkan sungai, membuat sumur serapan, biopori, dan bank sampah. Jadi kesimpulannya yaitu Sungai Beji berada pada status tercemar ringan. Parameter suhu, pH, dan TDS masih sesuai standar, tetapi kekeruhan dan DO menunjukkan gejala serius pencemaran organik. Jika tidak ada langkah pengendalian, kualitas bisa memburuk dan berdampak langsung pada ekosistem serta kesehatan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.